Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan, kelas 12 MIPA E, absen 22. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan ujian praktek biologi, di mana saya akan menguji amilum dan enzim petialin. Penasaran kan? Ayo kita ke meja praktikumnya. Nah, sekarang kita sudah ada di meja praktikum. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 5 sendok makan nasi di 5 piring yang berbeda. Dan juga saya sudah menyiapkan 1 baking soda, setengah jeruk nipis, betadine, 1 air panas, 1 air dingin, dan yang terakhir kita mempunyai saliva. Nah, apa sih tujuan dari praktek ini? Tujuan praktek ini adalah yang pertama, mengetahui kandungan amilum dalam suatu makanan. Yang kedua, kita juga jadi mengetahui kegunaan saliva dalam pencernaan makanan. Terus yang ketiga, kita juga tahu bagaimana fungsi dari suhu dan pH dalam suatu cara kerja enzim. Nah, yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menghancurkan, melembutkan nasi ini menjadi agak lembut. Nah, habis ini kita akan mencampurkan saliva dengan variasi berbeda di setiap nasi ini. Yang pertama, kita akan masukkan saliva dengan nasi saja. Kita campurkan nasi dengan saliva dan larutan teh dengan 1 sendok makan baking powder untuk membuat larutan baking soda. Kita campurkan saliva dengan nasi dan jeruk nipis. Yang keempat, kita campurkan saliva ke air dingin, lalu kita masukkan di nasi. Kita masukkan saliva di air panas. Nah, sekarang saya sudah mengurutkan dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, pertama kita campurkan 5 tetes betadine di campuran air dengan saliva saja. Lalu kita aduk. Bisa dilihat warnanya menjadi biru. Yang kedua, air saliva dengan jeruk nipis. Yang ketiga, air saliva dengan baking soda. Yang keempat, ini air saliva dengan air dingin. Yang terakhir ini air saliva dengan air panas.
Nah, setelah saya melakukan pengamatan terhadap 5 larutan itu, larutan yang pertama yaitu larutan nasi dan saliva saja berwarna ungu pekat. Dan larutan kedua, campuran saliva dan baking soda dengan larutan baking soda, warnanya itu awalnya dia berwarna ungu ketua-tuaan. Namun makin lama dia berubah menjadi warna putih. Habis itu larutan yang ketiga, campuran dari saliva dan jeruk nipis, warnanya itu lebih ke biru dongker. Lalu larutan yang keempat, campuran saliva yang didinginkan, warnanya itu lebih ke ungu pekat. Dan yang terakhir, yang larutan yang dipanaskan, dipanaskan mempunyai warna yang sama seperti larutan B, tapi dia tidak seputih larutan B. Jadi awalnya itu dia warnanya ungu tidak terlalu pekat dan lama-lama berubah menjadi warna putih seperti abu-abu. Saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang ada di laporan. Yang pertama, apakah pengaruh saliva terhadap nasi? Jadi, si saliva itu kan mengandung enzim petialin. Dia berguna untuk menguraikan amilum menjadi gula sederhana seperti glukosa dan maltosa. Seperti yang kita lakukan di nasi tersebut, nasi yang diberi saliva lebih mudah lunak daripada yang tidak diberikan saliva. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana pengaruh masing-masing perlakuan terhadap aktivitas saliva? Untuk di larutan pertama yang hanya mencampurkan nasi dengan saliva saja, saat diaduk, dia mengeluarkan, dan ditetes betadin, dia mengeluarkan warna yang lebih pekat dibandingkan larutan-larutan yang lain. Lalu larutan kedua yang kita mencampurkan saliva, nasi, dan larutan baking soda dan juga betadin, dia mengeluarkan warna ungu yang kemuda-mudaan. Jadi warna ungunya itu tidak pekat seperti larutan A. Lalu larutan ketiga yang mencampurkan saliva, nasi, dan jeruk nipis, setengah perasan jeruk nipis, dia mengeluarkan warna yang ungunya tapi tidak sepekat larutan yang pertama tadi. Nah, untuk larutan yang ketiga, larutan yang keempat, campuran dari larutan saliva dan saliva yang direndam air dingin mengeluarkan warna ungu yang sama seperti larutan ketiga. Dia tidak pekat, tapi warnanya berubah menjadi warna ungu. Nah, terus larutan terakhir, nasi yang dicampurkan dengan saliva yang direndam air panas mengeluarkan warna yang seperti ungu muda seperti larutan kedua, yaitu larutan yang dicampur dengan baking soda, tapi warnanya lebih tua sedikit dibanding larutan yang kedua tadi. Nah, yang ketiga, bagaimana pengaruh suhu dan pH terhadap aktivitas enzim? Nah, jadi pH dan suhu itu sangat berpengaruh terhadap aktivitas enzim petialin tersebut. Karena saya bisa berbicara seperti itu karena di larutan A, larutan saliva dan nasi berubah menjadi warna ungu yang sangat pekat dibandingkan warna-warna yang lain. Bahwa di larutan A, enzim petialin bekerja secara maksimal. Saya juga telah searching di internet bahwa enzim petialin dapat bekerja secara optimal di pH yang normal dan di suhu yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Nah, di larutan kedua dan ketiga, di mana di situ adalah larutan basa dan larutan asam, dia mempengaruhi pada kinerja enzim petialin tersebut karena warnanya itu tidak berubah ke ungu pekat, malah ada yang menjadi ungu muda dan jadi ungu yang biasa saja. Nah, untuk suhu, larutan keempat dan kelima, dia sama seperti pengaruh pH terhadap larutan saliva. Namun warnanya itu lebih pekat sedikit dibandingkan pengaruh pH terhadap larutan tersebut. Masing-masing dari ujian ini mempunyai warna yang berbeda, mulai dari yang hanya saliva saja warnanya lebih pekat dibanding yang lain. Dan juga basa dan asam memiliki warna yang sangat berbeda. Itu artinya pH mempengaruhi cara kerja enzim. Dan juga suhu yang panas dan dingin memiliki warna yang lumayan berbeda, walaupun tidak banyak. Nah, hal ini juga membuktikan bahwa suhu juga mempengaruhi cara kerja enzim.
Ini membuktikan bahwa setiap nasi ini mengandung amilum di dalamnya. Nah, sekian dari ujian praktek saya pada hari ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.